Selamat datang di channel kita, Garita. Di segmen kali ini kita pengen bikin sesuatu yang beda nih. Jadi kita kan memang channel yang berkecimpung di dunia makanan. Nah, sekarang gue pengen kenalin dulu ke kalian siapa-siapa aja sih yang selama ini sebagai talent yang bikin makanannya itu. Dan minuman gue, tapi gue jarang-jarang. Oke, sekarang kita mulai dari ladies first kali ya. Gue pengen sekarang baker kita. Silakan, siapa namanya? Hai, namaku Mary. Aku student yang sekarang lagi di Jerman. Asalku tapi dari Semarang. Dia medok. Bagus. Nama gue Pahan. Enggak, siapa? Oh, belum ditanya. Saya belum bilang. Gue belum bilang, belum harus ngomong. Jawab dulu. Jadi lu student ya di sini? Aku student di Jerman, ya benar. Pasti lu pada pengen tahu kenapa yang satu itu pakai penutup muka. Orangnya nggak maluan sebenarnya, cuman dia punya dia punya apa namanya? Punya penyakit. Penyakit mulut. Enggak, dia bercanda. Bagus tapi makannya. Dia ini punya sebuah prinsip di mana yang kita biar nih dia ngejelasin. Sebenarnya nggak pengen kelihatannya itu lebih ke arah biar nggak kelihatan pasti kan pertama. Kedua, ya banyak orang bilang dirinya itu namanya chef gitu. Nah, gue itu sebenarnya anti dibilang kalau misalnya udah dibilang chef atau apapun itu. Menurut saya chef itu di level kalau lo udah punya restoran, lo yang koordinir sendiri, lo yang punya andil dalam semua keputusannya. Oke, berarti kalau menurut lu chef itu seorang head chef yang dia udah dia mengkoordinir, yang mengorkestrakan si sous-chefnya. Benar bisa dibilang kayak gitu. Kalau nama lu kira-kira orang boleh panggilnya apa gitu? Panggilnya manis mungkin. Kan tadi potongan take dulu. Panggil apa tapi Cok? Iya enggak, nama kan ada di Panggil aja saya Pahan. Pahan. Oke, chef Pahan berarti ya. Tadi kan udah Padahal dia nggak mau dipanggil chef, saya panggil chef. Chef Pahan berarti ya. Oke, kalau gitu next. Sebenarnya biar penasaran aja sih sebenarnya. Biar orang itu kayak wah, ini siapa gitu. Dibuka juga, nggak ada yang fokusnya ke muka. Ya jadi kayak Gaya Randa. gue bakalan suatu saat nanti bakalan menunjukkan ini lo gua itu kalau udah di level kalau beneran gue itu punya tanggung jawab atau kapasitas untuk memanage satu restoran atau kata-kata yang gampang itu kayak ngurusin satu restoran gitu loh. Gue punya tanggung jawab di sana dengan makanan-makanan yang gue punya sendiri gitu. Oh, resep dari lu sendiri. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu kalau udah di level itu gue mungkin baru mau dibilang gue itu chef gitu. Kalau misalnya di level kayak gini paling ya tukang masakan lah. Ya udah. Oke lah, kalau gitu barusan kenapa chef Pahan ini nggak mau kelihatan mukanya? Nggak mau dipanggil chef ya? Ya begitulah dari chef Pahan. Oke, kalau gitu Mer, kenapa lu baking? Apa sih backgroundnya? Jadi dulu emang dari kecil aku udah suka lihat-lihat video-video baking, lihat-lihat cara masak-masak di Indo yang di TV biasanya, yang kayak si chef Bara, Patira Jawani, Ibu Rose Brand, aku nggak tahu namanya. Sabar. Ibu Rose Brand. Sama adalah beberapa video-video acara masak yang lain. Nah tapi karena waktu kecil itu aku nggak boleh masak di rumah. Nggak boleh? Nggak boleh. Sama siapa? Sama mamaku, karena mamaku tuh sibuk, papaku juga sibuk. Dan ntar takutnya kalau nggak ada yang bersih-bersih terus semuanya jadi kotor gitu. Oh, sama aku mungkin freak banget. Mungkin enggak freak, maksudnya mungkin beliau tuh takut kalau misalkan lo pakai pisau itu kenapa-napa. Itu apa itu lah. Dan di rumahku nggak ada oven dulu, karena oven kan emang di Indo kan itu emang susah ya. Anda nggak bisa baking namanya kalau nggak ada oven. Ya belum bisa kan, bisa bikin pancake kan. Oh iya. Kayak di channel-channel ini kan ada beberapa kue yang Mantap ya. tanpa oven. Ya betul. Gitu. Betul. Oke. Nah, jadi nggak bisa kan, jadi tekad yang terpendam banget. Terus sesampainya aku di Jerman, aku udah punya rumah sendiri, dapurku sendiri, kotor-kotor aku sendiri yang bersih. Ini kasih subtitle ya. Ini
nambah kerjaan editor nih kayak orang kayak begini. Oke. Kalau gitu karena nggak ada yang nanyain gue jelaskan sendiri. Gue Belum selesai ceritanya. siap laksanakan. Terus sampai sini barulah gue akhirnya bisa punya oven sendiri. Nah terus akhirnya mulai dari situ aku mulai terpanggil lagi, tekadku yang terpendam selama 18 tahun. Mary, ayo baking, ayo kata opening, ayo pakai aku. Aku yang baru pertama kali aku bikin tuh pancake, emang belum pakai oven tapi itu udah pertama kali makanan dessert yang aku bikin. Dan itu bikin cookies dan yang lain-lain. Nah sejak saat itu aku jadi hobiku bisa dibilang. Oke. Sampai sekarang. Ya, nah kalau gitu sedikit dari gue. Kalau nama gue Handi, gue di sini yang sekali-sekali itu gue bikin beverage. Kalau gue tuh kalau beverage lebih ke arah, kalau misalkan kayak chef kita ini sama Mary, mereka kan punya hobi masing-masing yang masak dan sama baking gitu. Nah kalau gue tuh kalau baking, sebenarnya pengen sih gue baking. Iya Pak. Sebenarnya pengen banget bisa. Cuma kalau gue baking kalau gue kan sendiri di sini. Makan sendiri, wah saya gendut. Nah kalau masakan tuh kayak ribet dah gitu. Nah makanya itu gue suka banget bikin minuman dan gue juga emang pernah kerja di cafe emang jadi barista. Dan dulu gue juga sempat pernah ada belajar lah sedikit-sedikit tentang bartending sama sepupu gue. Oke, nah sekarang kita nyambung ke rancah profesional nih kan. Kayak jadi ini mereka nggak cuma sekedar hobi doang, tapi juga professionally pernah kerja di dapur dan dapur chef Pahan. Lo kerja di mana sih sekarang tuh? Gue kerja di salah satu hotel gitu. Mungkin gue nggak bisa sebut namanya, tapi dia salah satu korporasi dari Accor Group yang berada di Cologne atau Cologne ya bahasa Inggrisnya. Cologne ya di situ untuk sementara ini. Nah, gue kan suka juga nonton acara Gordon Ramsay yang namanya Kitchen Nightmares. Nah itu kan bener-bener gue nggak tahu tuh apakah itu tuh didramatisir sama mereka apa emang begitu sih kalau di sebenarnya kalau didramatisir juga gue nggak bilang itu 100% benar juga sih sebenarnya. Soalnya itu terjadi juga sebenarnya. Cuman kalau masa lempar ya itu ya di level kalau misalnya udah tahu ini makanan mentah kan. Misalnya contohnya kan biasanya dia marah-marah gitu kan. Makanan itu mentah terus lo serve ke orang. Kalau misalnya orang mati gara-gara makanan itu. Oh, soalnya lo tuh juga bertanggung jawab atas apa yang lo kasih ke customer lo gitu ya. Namanya juga udah di bidang profesional, kayak sesimpel mungkin orang lihat kayak oh ini marah-marah, kayak misalnya orang udah tahu dia teknisi atau tekniker, terus membangun jalan nggak sesuai standar karena dia nggak detail, nggak fokus sama kerjanya dia. Tapi kan nggak dilemparin aspal juga Pak, gitu. Kalau dia bikin jalan salah nggak dilemparin aspal gitu loh. Oh iya, sebenarnya di bidang saya atau yang kerja di dapur itu emang udah kayak kulturnya aja, kultur kerjanya itu udah kayak gitu, turun temurun dari zaman dulu itu kayak gitu, emang kayak angkatan gitu atau ABRI atau tentara. Udah turun temurun emang cara kerjanya kayak gitu. Oke. Mel, gimana Mel kalau lu Mel? Aku sempat kerja di toko roti, dan di toko roti itu aku cuma bikin snack doang karena rotinya kita udah dapat dari pusat. Jadi kita kayak cuma menata roti-roti itu doang biar kalau customer lihat tuh bisa cantik dan mereka banyak beli, dan itu pun ada pelajarannya sendiri. Ada skillnya lah itu ya, gimana caranya lu presentasiin sesuatu makanan atau dalam case ini roti lah ya supaya lu tuh kelihatan. Roti dan pastry sih waktu itu teman. Oke. Nah, dan aku di sana sempat belajar bikin snack. Kalau orang di Jerman tuh sukanya makan siang tuh kayak roti doang gitu, roti pakai daging gitu, terus tapi dihias. Nah, itu aku yang hias-hias bikin snacknya, bikin snack sandwichnya itu. Nah, habis dari situ karena gajinya kecil, aku pindah ke restoran yang lebih profesional dan gajinya lebih banyak. Dan di restoran itu pun itu restoran termasuk kitchen show di depan customer. Jadi customer? Yes, kitchen show gimana tuh maksudnya? Kitchen show. Coba deh, maksudnya kitchen show tuh apa sih? Ya waktu itu tapi kerja bareng sama si chef Pahan juga. Kita sempat kerja bareng di satu restoran. Iya. Nah,
Jadi di restoran itu kita harus masak di depan customer langsung. Tapi kalau lu tapi masak depan orang langsung. Masak itu depan grogi, orang. grogi. Awal-awal grogi banget sih. Kayak takut kalau salah gitu kan. Apalagi kalau kita perform buat mereka tuh kayak harus bener-bener ya nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Nah itu pengalaman aku di bidang gastronomi sampai sekarang pun aku masih kerja di situ. Oh, oke. Nah, tapi berarti lu pernah kerja bareng si Chef Pahan ini? Iya benar. Gimana? Seru Baik kok. kan? Baik. Seru. Baik. Ya. Kalau lagi hektik gimana? Kalau lagi hektik waktu itu aku masih belum masuk waktu si Chef Bahan lagi hektik. Jangan Gitu. dilindungi. Jangan. Itu aku belum masuk gitu. Oh, Jadi si Chef Bahan dulu masuk di situ duluan kan, terus ada teman kita ngajak aku masuk ke sana. Nah, tapi kayak waktu itu si Chef Bahan udah lebih slow. Tadinya nggak slow. Dari dulu slow. Tadinya nggak slow berarti. Tapi emang Physical ada limitation hektik tuh emang kagak sih. Tapi emang ada di gastronomi itu bener-bener emang hektik banget guys. Iya. Oke lah. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang agak santai. Satu lagi nih pertanyaan sebelum kita main gamenya. Makanan favorit seorang chef Pahan tuh apa sih kira-kira? Oh, kalau saya? Iya. Kalau gue itu makanan favorit. Kalau gue itu Makanan favorit gue itu tempe. Apapun lo bikin tempe, kayak tempenya mau basi, mau rusak, gue bakalan makan. Anda kerja di hotel. Makanya favorit tempe. tempe. Udah mau tahu sih mau bercanda sih anjir. Jawab serius. Iya, Anda kerja di hotel, makanan favorit tempe. Kenapa? Tempe goreng, jangan bilang tempe goreng. tempe mendoan. Beneran malah pakai nasi gitu, pakai kecap, pakai sambal. Ini boleh jujur, Boleh. pakai Indomie, Oh. pakai mie instan. Kalau mau diganti ntar kayak kartu mie instan kan? Tempe mendoan pakai mie Instan. instan. Nih, mau saya jelaskan kenapa dia betapa Silakan. enak? Mie instan. Mie instan itu menurutku yang paling enak menurutku nih, ya kan? Ya. Kamu jangan masak sampai di al dente. Maksudnya dia di level. Oh, saya setuju. Itu gua setuju. Setuju, Masih kering gitu Iya kan? Mie warteg gitu ya. Bener. Terus habis itu lo langsung aduk tuh sama ininya, bumbunya, Iya. rata kan udah tuh. Terus lo siapin tempe mendoan di sebelah. Jadi lo makan cepat tuh mie-nya sambil tempenya. Nah di level mie-nya udah habis, masih ada tuh saus-saus yang. Wah. Oh, terus di Ah kan? Kalau makan udah itu kenikmatan mie-nya. Oh. Ya? tapi kalau di hotel ya, itu biasa masaknya yang pakai garnish, terus pakai sausnya yang gitu Ya, kan. yang syat-syat itu kan enakan tempe itu kan. Oke. Jujur kan. Mungkin kali ya. Nah itu tempe sebenarnya cuman. Nah, gua nggak terima. Dua deh. Apa makan? Makanan favorit kedua. Oh ayam goreng crispy mungkin. Ayam sesuatu yang dengan ayam biasanya. Ayam menurut gue juga ayam itu kayak nggak bisa salah dia kayak ayam itu bisa jadi apa aja gitu. Iya. Kalau masak apa aja enak pasti kayak. Iya. Tapi kan itu kan bahan tuh. Iya. Nah, lu Oh yang spesifik ayamnya diapain gitu? Ayam goreng crispy sih. kayak KFC. Ya KFC. Anda kerja di hotel. Doyan. Oh ini deh. Kan sebenarnya udah kalau misalnya capek kerja itu kita butuh sesuatu makanan yang enak dan simple sebenarnya. Oke, kalau gitu sekarang Mary ya. Cake favorit. Aku kalau cake bukan cake manis apa yang suka jajanan pasar. Jajanan pasar. Iya, gue masih cintain. Kue lapis gitu. Kue lapis, bikin ngambon, hawo-hawo. Wah, udah Hawo. Lu nggak tahu hawo-hawo? Hawo-hawo tuh kan dari bubur mutiara yang warnanya pink boy, terus pakai kelapa. Oh, getuk. Waduh ya ampun. Pertanyaan saya cake favorit. Bukannya Anda suka apa aja gitu. Favorit nomor satu. Buat dibikin. Si Bukan. Enggak. Buat makan apa? Suka makan. Satu aja, satu. Jajan pasar. Iya. Favorit yang gini. Lu ke Indo nih, yang paling misalkan lu lagi liburan balik ke Indo, yang nomor satu langsung lu harus cari. Cubit gitu misalnya. Nomor di satu. depan rumah gua gitu contohnya. Ada dua cake favorit nih. Yang satu, aku paling suka jajan pasar tuh Bika Ambon. Bika Ambon. Yaudah, pokoknya orang Semarang ngomongnya Bika Ambon. Bikang.
bikang. Apa yang ente bikang? Pacar ente terbikang kan? Iya, aduh apa tuh bikang? Apa itu bikang? Coba kita tanya chef Pak. Bika sih biasanya dengar. Nah, bikang. Mama aku bilangnya bikang Ambon. Jadi Oke, bawaan berarti salahnya. nomor 1 berarti di Ambon ya? Nomor 1 bikang Ambon tuh bener-bener dari kecil banget, comfort food dari kecil. Oke. Nah, yang kedua mungkin buat dessert-dessert yang lebih ke barat-baratan. Di sini tuh ada namanya kue nasi, guys. Itu dibikinnya dari Kue nasi? kue nasi. Jadi nasinya dibikin makanan Kue. manis. Oh. Nah, Tapi emang tapi jiwa nasinya beda Indonesia dong. banget. Pak, di sini ada kebetulan ada nama berasnya tuh lebih pendek-pendek. Beras susu namanya sih kalau di Indonesiain. Nah, itu tuh pertama adonan roti di banyak-banyak di buat kayak gitu, di banyak-banyak. Nah, habis itu dikasih adonan puding nasi. Nah, puding nasi itu terdiri dari nasi yang dimasak pakai susu. Ini emang ini emang jiwa baker. Gak ada yang nanya gimana cara bikinnya tapi dijelaskan. Ya buat Mantap. ya buat viewersnya biar Iya, bisa iya. tahu juga. Betul. Saya setuju. Ya, terus. Nah, itu Informatif. puding nasi dikasih telur, terus udah ditaruh di atas adonan tadi yang udah kita siapin di bake. Nah, itu tuh bener-bener enak banget, apalagi kalau udah ntar terakhirnya tuh adonan roti ada nasi-nasinya dikit kan kering banget tuh habis di bake. Aduh ya Allah, enak. Iya. Itu yang Belgia apa yang itu? Itu yang Belgia. Tapi Iya, bikinnya diahen. Jadi ada 2 macam kan? Ada 2 macam. Ada yang Diahen akan dan- punya, ada yang Belgia. Iya. Atau sih kalau di luar sana ada, maksudnya mungkin per kota tuh dia ada style sendiri kali ya. Ceria gitu. Nah, itu Mancing konflik ini si bangsa. yang ahener tuh lebih fluffy. Oh, Yang dari Belgia itu lebih padat. oke. Dua-duanya enak. Oke. Mungkin segitu aja kali ya. Sekarang kita mau main game. Dimana gue jelasin dulu gamenya. Mungkin enggak deh. Di tag berikutnya gamenya gue jelasin dari awal harusnya.